Selamat datang di FK UNER, Fakultas Kegiatan Universitas Airlangga. Menjadi tenaga kesehatan nggak lengkap rasanya kalau nggak prokeran. Ada yang mencari jati diri, mencari ambisi, dan juga bahkan ada yang melatih komunikasi saat menjadi tenaga kesehatan nanti. Halo semuanya, kenalin aku Askal, dan selamat datang kembali di podcast kesayangan kalian, Ngap, Ngobrol bareng Amsa Bang. Di sini, kita bakal bicara bersama project officer yang sudah sepuh banget dan sudah menjalankan rangkaian acara mereka dari awal hingga akhir. Bicara soal pengorbanan, aku yakin orang-orang di sini udah nggak asing dengan yang namanya pengorbanan. Karena mulai dari nilai, waktu, tenaga, sudah mereka korbanin buat menjalankan proker yang mereka rancang dari nol hingga selesai. Mulai dari jualan risol, banci, nasi ayam, dan bahkan kemarin itu aku dengar ada yang sampai bikin virtual blind dating. Bener gak nih? Jadi di sini aku bakal memperkenalkan kalian kepada orang-orang di balik acara keren yang ada di AMSA Universitas Airlangga. Seperti kita tahu, AMSA itu punya 3 pilar. Ada knowledge, action, dan juga friendship. Dan ketiga orang yang berada di depan aku sekarang ini, proker-proker yang mereka jalankan itu berujung atau berdiri pada 3 pilar ini. Yang pertama adalah knowledge. Ada satu program yang memberikan knowledge mereka, memberikan pengetahuan mereka, berbagi ilmu kepada siswa-siswa SD di SDN Kaliasin di sebuah program yang bernama Intercept. Boleh kenalan dulu dengan project officer-nya? Baik, kenalin, nama aku Nathan Kudasena. Di sini aku sebagai PO dari Intercept yang berkembang dari Introducing English with AMSA. Oke, setelah itu yang kedua adalah action. Sebuah aksi, sebuah bukti. Adalah kepedulian kita terhadap masyarakat di luar sana. Di sini, program yang satu ini tuh mematahkan stigma bahwa anak FK itu cuma belajar aja. Kayak akademik doang, atau enggak tentiran doang. Enggak itu aja sob. Di program ini, kita diajarkan gimana caranya bisa membuat sebuah video dengan baik dan juga benar. Ada PNP on Action, boleh kenalan dulu dengan project officer-nya? Oke, kenalin, nama aku Armanda Bila Sabrina, aku biasa dipanggil Sebi, aku di sini sebagai PO dari PNP on Action 2.0. Oke, dan yang terakhir adalah friendship, pertemanan. Di AMSA, di setiap divisinya, itu ada yang namanya program yang bernama bonding. Di program bonding ini, kita berkenalan dengan member satu dengan yang lainnya agar bisa menjalankan program-program dari setiap divisi dengan baik. Nah, walaupun programnya terkesan santai, tapi bukan berarti nggak dikerjakan secara seriusan dong. Ibaratnya, program pertemanan ini, kalau misalkan bahasa Jawa, program pertemanan ini dianggap digarapeku secara temenan. Boleh kenalan dulu dengan project officer dari Bonding Community Outreach 2.0. Oke, halo semuanya, kenalin, nama aku Karin, aku dari angkatan 2023 dan aku sebagai project officer dari Boncos atau Bonding CO Sporty. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Nathan, Karin, dan juga Sebi udah nyempetin waktunya di tengah-tengah gempuran faal dan juga tramet. Yang seminggu lagi kita bakal ada ulangan, tapi nggak apa, aku makasih banget sudah menyempatkan waktunya buat datang ke sini. Oke, kita mulai aja. Menjadi sebuah project officer, itu tentunya bukan hal yang mudah nggak sih? Tentunya banyak banget yang diurusin, mulai dari follow up divisi, habis itu nentuin panitia, kawaka, oprek, dan lain sebagainya. Itu menurutku kalian yang lebih paham di bagian itu. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke kalian. Acara kalian itu apa? Dan kenapa kok kalian itu pingin jadi project officer di acara yang kalian pilih? Boleh dari Nathan dulu deh. Baik, kalau gitu proker yang aku tahu sekarang ini namanya Intercept. Ini prokernya mostly tentang mengajar bahasa Inggris ke anak-anak SD di Surabaya. Nah, ini menurutku alasan aku pilih ini atau kayak pengen ketuai proker ini karena proker ini menurutku cukup menarik ya di FK. Kayak kita sebagai fakultas kedokteran, anak-anak kedokteran itu kan pasti fokusnya tuh bidang medis atau hal-hal semacam itu. Cuman ini proker, satu-satunya proker yang beneran kayak sama sekali tidak related sama kedokteran sama sekali dan lebih mengambil unsur bahasa Inggris yang sudah
mungkin sekarang di era modern ini cukup penting ya. Makanya kayak pas aku dengar tentang proker ini, kayak aku mikir, ini aku tertarik banget, kayak ini cocok karena aku juga emang dari dah lama banget suka banget bahasa Inggris, dan aku kurang melihat kesempatan untuk menggunakan bahasa Inggris mungkin di FK-UNER ini ya. Makanya dari situ aku pikir kayak, ini aku targetin untuk sekarang. Oke. Boleh ke Karin? Oke, jadi kan aku PO bonding ya. Jadi kenapa sih sebenarnya aku mau jadi PO bonding? Karena aku sendiri tuh suka banget sama kayak acara yang bonding, yang kayak emang kita tuh diwajibin untuk kayak saling have fun kan, intinya bonding ini. Bener. Jadi kayak bonding juga acara pertama di CO kebetulan yang diketuai oleh angkatan 2023. Jadi aku pengen banget berpartisipasi untuk membangun relasi itu antara 2003 dan angkatan kating-kating gitu yang tergabung di CO itu. Terus apa lagi ya? Kayaknya sejauh ini tuh sih, karena aku suka banget sama acara bonding ini, jadi kayak aku mau. Oke, siap. Oke, boleh lanjut ke Sebi? Oke, kalau acara POA itu PNP on Action. Jadi kemarin PNP on Action itu kita belajar tentang videografi kan. PNP on Action tuh basically kita belajar dari kayak kita ngundang materi, terus habis itu kita ada workshop langsung. Jadi kita kayak gak cuma dapat materi tentang videografi, tapi kita juga kayak langsung hands on. Kita praktek take video, terus langsung kita edit juga, terus nanti juga langsung dapat review dari pematerinya, kayak dapat feedback gitu. Alasan aku jadi PO karena mungkin kurang lebih sama kayak Nathan ya, jadi kan di FK kan belajarnya kayak lebih banyak tentang medis. Ya, emang tentang medis, mungkin pengen ngajarin ke teman-teman semuanya tentang hal yang di luar medis, yaitu tentang videografi gitu. Oke, jadi kalau misalkan aku dengar dari alasan kalian ini karena emang kalian itu bener-bener suka di bidang yang kalian jalanin, kayak gitu ya. Oke, jadi di sebuah proker itu kan pasti ada yang namanya suka dan ada yang namanya duka. Karena lagi-lagi sebagai ketua acara yang menanggung beban kayak ya mostly dari seluruh acara, itu pasti ada beban pikiran, beban mental, beban tenaga juga. Itu kalau menurut kalian sendiri, itu apa sih suka dan duka dari program yang kalian jalanin? Sekarang aku mulai dari Karin dulu deh. Oke. Untuk bonding ya, bonding tuh kayak kan have fun banget nih programnya. Jadi menurutku banyak banget sih sukanya. Jadi mulai dari kita tuh, kita kan baru banget nih gabung di CO. Jadi acara bonding ini sukanya apa sih, kayak aku jadi bisa lebih tahu nih kenal member CO dari angkatan 2003, 2022, bahkan kemarin itu ada angkatan 2021 juga yang datang di bonding. Jadi kayak aku benar-benar tahu nih, ternyata nih kakak-kakaknya seperti ini, teman-teman di CO tuh seperti ini. Dan sukanya lagi kemarin tuh kebetulan puji Tuhan kayak acaranya berlangsung dengan sangat seru dan sangat asik dan sangat lancar. Bener. Jadi kayak ya banyak banget kita selain kenal dengan lebih dekat dengan cutting dan dengan teman seangkatan, kita juga lebih tahu, kemarin kan juga ada pemaparan materinya, jadi kita lebih tahu tentang AMSA dan CO itu. Terus kalau misalnya dukanya sih, karena ini proker have fun dan juga kebetulan kemarin itu lagi tabrakan sama banyak banget acara, jadi kayaknya lebih susah untuk mengajak terlebih ke tingkat ya, yang mungkin acaranya dan juga kegiatannya lebih banyak daripada kita. Jadi itu sih dukanya, kita harus kayak benar-benar reach out satu persatu cutting supaya kita ajak buat ke bonding ini. Selebihnya sih suka semua sih. Oke, soalnya aku inget banget di Instagram story itu di bondingnya CO ada yang kayak main basket dan juga di lapangan olahraga gitu juga. Bener banget, kebetulan kita tuh di bonding kemarin kan kita mengangkat tema sporty, dan kan kemarin tuh kita juga nemu restoran yang di dalamnya tuh ada lapangan basketnya. Jadi kayak itu beneran sesuai dengan sesuai dengan tema kriteria, kita bener. Seperti itu. Jadi kayak kemarin juga gamesnya tuh banyak yang kita lucu-lucuan, kayak misalnya badminton pakai panci, badminton pakai diktat anak gitu. Oke, rada ekstrim ya. Oke, jadi mungkin boleh ke Nathan dulu nih. Kayak suka dukanya apa aja dari Intercept? Kalau dari aku sendiri, bagian sukanya mungkin sebagai PO Intercept, aku ini proker pertama aku sebagai BPH ya kebetulan. Jadi aku kayak belajar banyak hal mengenai kayak mungkin bisa bilang sisi belakangnya dari kayak pembentukan proker, kayak apalagi sebagai PO sendiri aku belajar banyak hal tentang administrasi yang harus dilalui dan mungkin tahap-tahap yang aku harus kayak suatu proker harus dilalui untuk berjalan. Nah itu kayak menurut gue suatu experience yang cukup menarik, dan itu juga menjadi basis dimana aku juga ingin terus berkembang ke depannya. Nah bagian duka ini kebetulan cukup saya bilang ya, karena Intercept kan aku dari divisi AMSAT kan, dan itu aku pilih divisi itu karena aku juga
punya suatu connection sama mungkin bisa bilang budaya Barat dan apalagi bahasa Inggris. Oke. Nah, pas aku mungkin ngajuin diri sebagai PO Intercept, aku kepikiran misal kalau aku keterima PO Intercept, aku bakal ngapain di hari H, karena orang-orang yang daftar Intercept kan pastinya mau menggunakan bahasa Inggris, ngajar adik-adiknya, dan ya berinteraksi lebih banyak dengan adik-adiknya. Nah, pas aku jadi PO, aku mikir, weh, begitu aku nggak bisa pakai bahasa Inggrisku dong, karena aku jadi PO. Karena aku ngurus eventnya, aku nggak bisa langsung ngajar adik-adiknya dan menggunakan kesempatan atau skillsku dalam bahasa Inggris, dan aku langsung feeling down pas itu. Cuman karena ini emang salah satu program yang menurutku cukup menarik, aku nggak masalah untuk bisa dibilang mengurusnya atau sebagai PO-nya. Oke, boleh lanjut ke Shelby. Oke, mungkin kalau sukanya dari aku kurang lebih sama kayak Nathan sih. Jadi kan ini program pertamaku, aku sebagai PO di acara FK ya. Iya, benar. Nah, aku baru tahu kalau misalkan kayak di FK itu prosedur buat ngurus event, kayak ngadain event itu kayak cukup banyak. Jadi aku kayak belajar banyak dari situ. Terus aku juga kayak jadi lebih kenal sama kakak-kakak di PNP juga, sama temen-temenku di PNP juga, dan di divisi yang lain. Terus buat dukanya mungkin itu sih, aku jadi nggak bisa, kan kemarin pas waktu hari H aku tuh nge-LO-in pematerinya. Jadi kayak aku nggak bisa ikut langsung tuh praktek hands on bikin videonya gitu. Jadi menurutku itu kayak ya, padahal aku pengen bikin video juga gitu. Oke, ini ada satu yang menarik yang aku bakal tanyain ke nantinya terkait dengan pilihan pematerimu di acara ini. Tapi ini bakal kita bahas di segmen berikutnya. Jadi kita bakal lanjut dulu aja. Jadi ini kan udah nih, suka dan duka. Yang pastinya kalian itu mengorbankan waktu kalian dan juga tenaga kalian buat ngerjain proker tadi. Ada bonding, habis ada ngajarin anak SD buat bahasa Inggris, dan juga ada yang ngajarin teman-teman buat bikin video. Nah, ini aku ada satu pertanyaan sih. Nilai kalian aman? Kebetulan aman. Kebetulan aku duduk di sebelah yang one shot anatomy. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang mau aku tujuan ke Karin juga. Soalnya tiap kali aku ngeliat kayak nilai anatomi, histologi, itu kayak ngeliat oke lah. Kalau misalkan kayak ada anak yang emang rajin prokeran, ya udah aku mau ajarkan kalau misalkan dapatnya kuning atau nggak merah. Tapi kayak yang di tengah ini tuh dia selalu dapat hijau. At least kalau nggak kuning itu hijau. Nah, itu kamu pakai jimat apa? Terus habis itu apakah ada kaitannya dengan buku diktat yang kamu pakai badminton tadi itu, atau kayak gimana? Itu gimana tuh kira-kira? Iya. Hijau CO ya. Waduh, oh iya, karena aku CO kan hijau, jadi hijau semua. Enggak. Berarti kalau MND dapat merah gitu. Aduh. Mohon maaf ya kepada pendengar yang MND. Askal ya. Iya. Kalau misalnya aku sih bagi waktunya berarti ya, kayak aku sih bagi waktunya kayak kan habis di proker nih, jadi aku tuh biasanya kalau misalnya setelah pulang kuliah kan kita sore gitu. Nah itu aku kayak habis sampai rumah, aku biasanya langsung belajar gitu, kayak aku belajar 1 jam, terus habis belajar 1 jam aku kayak ngeliat notif. Kalau misalnya emang ada notif dari kayak misalnya Kawaka atau kayak proker, itu kayak aku bakal bales gitu. Terus kayak misalnya kayak 10 menit, 15 menit, terus lanjut belajar lagi. Kok 1 jam lagi, terus nanti buka notif lagi. Kalau misalnya emang nggak ada notif, lanjut belajar lagi. Kalau misalnya ada notif ya kayak aku bakal kerjain proker itu. Jadi kayak aku gitu sih, kayak aku sering kayak misalnya 1 jam belajar cek notif, 1 jam belajar cek notif gitu. Terus habis itu juga biasanya aku kayak nge-set target gitu, kayak di hari itu aku harus selesai materi ini. Kayak ya itu sebenarnya kayak rada-rada susah ya, kayak apalagi kayak bulan-bulan ini tuh kayak banyak banget proker gitu. Terus apalagi waktu bonding tuh juga lagi UTB 1 histo gitu. Jadi kayak ya belajarnya kayak sampai malam-malam gitu, kayak sampai jam 12 sampai jam 1 gitu, kayak tiap hari gitu. Jadi kayak ya, dan juga nyicil aja sih gitu. Ya. Tapi emang kayak apa ya, emang kelihatan banget sih. Soalnya tadi kan kita kumpul buat syuting nih. Syuting. Aku baru mau bilang tadi, sekedar info buat yang nonton. Iya, tadi kita itu mau syuting, itu di jadwal itu jam 9. Tapi setengah 9 itu ada notif dari Karin. Rek, kalian di mana? Udah sampai ta? Itu kayak berarti emang dari pabriknya ya kayaknya ya. Kalau misalkan dari Nathan sama saya ini nilai kalian aman nggak kira-kira? Nilaiku ya, aku pengen lebih tinggi lagi ya dari sekarang. Cuman itu mungkin karena
kesibukan belakangan ini menurutku cukup aman dan cukup wajar. Sekedar info ya, by the way. Pas kita masih nunggu sebelum rekaman ini, Karen seenak ya dengan tabletnya dia belajar faal sambil nunggu. Itu sebenarnya kayak agak minder gitu ya. Gimana ya? Kalau dari Sebi gimana? Kalau nilaiku sih so-so sih, kayak nggak sejelek itu tapi nggak sebagus itu. Could be better. Menurutku gitu. Ya nggak apa, sama kok. Kita pejuang-pejuang yang mengulang, kita di sini bersama. Siap. Jadi ini berarti kayak emang menunjukkan kalau tiap orang itu memiliki kapabilitas yang berbeda-beda juga. Ada tadi Karin yang dapat hijau terus, habis itu ada Nathan yang yang pengen dapat ya better lah istilahnya. Terus habis itu ada Sebi yang kita hampir sama kayaknya ya. Nah, itu kira-kira selama kalian menjalani proker, itu kan kalian pasti dipenuhi dengan kesibukan. Jadi kayak tiap hari itu kayaknya nggak ada hari yang nggak ngurusin proker. Nah, kalian pernah ngerasain nggak? Ini proker kalian udah selesai semua kan? Oh ya, punya Nathan belum ya? Masih ada tanggal 17. Kita mampir ke sekolah lagi. Iya, soalnya ya kan aku panitia juga. Jadi yang aku rasakan juga karena di beberapa acara ya, itu setelahnya kita menjalani program tersebut, itu tuh kita kayak ngerasa hampa gitu. Dan aku pernah dengar itu biasa disebut dengan post power syndrome atau post proker syndrome lah kalau misalkan di sini ya. Nah, itu tuh menuju kepada kayak perasaan hampa atau perasaan kayak, wih aku kayak udah nggak ada kerjaan, kayak merasa bersalah, terus habis itu kayak merasa kayak nggak ada yang bisa dikerjain setelah program kerja itu selesai. Kalau dari kalian pernah ngerasain seperti itu nggak? Mungkin dari Sebi dulu deh. Kalau dari aku sih jujur nggak ngerasain post power syndrome. Kebetulan yang aku ikutin itu juga lumayan banyak. Jadi kayak kalau misalkan POA udah selesai, jadi kayak masih ada yang lain yang menunggu gitu. Jadi ya nggak ngerasa hampa banget, tapi kayak jatuhnya tuh kayak lega gitu karena udah selesai. Mungkin ngurusin APJ dan lain sebagainya, tapi ya udah, tapi kayak masih ada banyak yang perlu dikerjakan. Jadi nggak ngerasain post power syndrome. Mungkin Karin? Kalau misalnya aku juga sama kayak Sebi, kayak nggak ngerasain, soalnya juga setelah proker Goning tuh kayak banyak banget proker yang nunggu gitu. Jadi kayak aku juga kebetulan kayak ngambil beberapa proker, jadi kayak aku nggak ngerasa hampa gitu. Sama kayak Sebi. Ini kalau misalkan Nathan aku tahu dia itu cuma ngurus satu doang dan cuma intercept doang. Ini kira-kira kalau dari Nathan kayak gimana? Jujur kemarin aku sempat ngerasain sih, soalnya kan ya walaupun prokerku masih berjalan, tapi kayak rentang waktunya kayak 2 minggu dan itu cukup lama kan. Makanya dan aku emang daftar beberapa proker, cuman itu kayak dibanding dengan PO dan panitia kan pasti jauh beda kan. Kayak kita cuma dapat job desk sebagai panitia, PO kita yang ngasih job desknya. Makanya kemarin sih aku sempat mikir kayak, wow ini ternyata ini post proker jadi PO proker ini cukup keras ya, karena aku dari awalnya kayak terus mikirin, jadi nggak mikirin sama sekali dan aku merasa bersalah. Mungkin disebutkan toxic productivity ya, kan? Aku merasa bersalah dikit, cuman at the same time aku tahu banyak hal yang masih aku harus urus ke depannya. Jadi emang aku nggak bisa stuck di sini doang gitu. Jadi ini kan kamu tadi ngurus, jadi kamu jadi PO di Intercept aja ini? Iya. Kalau di acara-acara angkatan gitu, kamu menjadi kayak sebuah kadif kah atau kayak wakil kadif gitu nggak? Untuk sekarang sih belum ya. Untuk sekarang belum. Nah, kebetulan, soalnya orang-orang di sebelahmu ini, mereka itu adalah kayak beberapa dari sekian jajaran orang yang mendapatkan posisi lah, mendapatkan jabatan di proker angkatan kita, yaitu Matchpin 2024. Nah, Karin ini sebagai kadif Olim ya? Olim dan juga Sebi sebagai bendahara. Nah, ini ada satu pertanyaan, ini sebenarnya kayak satu hal yang aku ingin yang aku ingin telusuri di FK, yaitu adalah fenomena rangkap jabatan. Nah, itu pendapat kalian terhadap hal itu bagaimana? Kayak sebagai orang yang ya udah kayak menjalani kesibukan itu juga. Karena jujur, aku juga seperti itu. Aku juga merasakan hal yang sama seperti kalian, dan aku kepo aja kayak pendapat kalian tentang fenomena tersebut gimana, dan menurut kalian apakah itu sehat untuk kalian atau enggak sih, dan sebenarnya apa yang kalian cari dari kayak mengikuti banyak proker itu. Pertanyaan menarik banget ya untuk rangkap jabatan.
Kalau menurut aku, pandangan aku sih buat orang yang kayak rangkap jabatan nih, selama dia memiliki kemampuan dan juga dia dapat bertanggung jawab atas semua jabatannya sih oke-oke aja. Jadi kan kayak misalnya dia ngerangkap kayak ketua di sini, tadi ketua di sini juga, ketua di sini kayak ikut banyak proker, sama dia memang bertanggung jawab dan kerjanya bagus dan kayak dia nggak yang hilang-hilangan dan memanfaatkan proker lain untuk dia ngilang dari proker yang satunya, kayak aku nggak masalah. Jadi kayak sama tanggung jawab dan time management dia bagus gitu. Terus kalau misalnya tadi apa lagi tanyanya selain kayak apa sih sebenarnya yang kamu cari dengan kayak berbagai proker itu? Yang aku cari tentunya di setiap proker yang aku ikutin, yang kayak misalnya aku ngambil jabatan ini tuh di setiap proker itu kayak beda gitu, beda apa ya? Beda halnya. Jadi kayak di Medpin ini kayak aku ngambil yang Kadif Olim. Karena sebelumnya aku nggak pernah sih kayak yang kayak Olim gini, ini kan aktif banget. Kayak sebelumnya tuh aku cuma kayak acara, terus kayak LO, terus habis itu kayak jadi kayak beda banget yang aku ikutin. Jadi aku pengen ngerasain kayak gimana sih, kayak pasti kan cara kerjanya beda dan juga orang-orang yang aku kerja sama bareng di Medpin ini kan juga beda dari yang lain-lainnya. Jadi kayak aku pengen merasakan apa ya, euforia itu, kayak aku bisa nggak sih, aku mampu nggak sih nge-organize itu semua. Tapi ini kan kayak jabatan yang kamu dapat itu, kan tadi kamu bilang kamu belum pernah menjabat sebagai, kayak belum pernah berkutik di Olimpiade gitu misalkan. Nah itu, dan kamu belum pernah berhadapan dengan hal tersebut, dan kamu sudah diamanai sebagai kepala divisi. Nah itu, kamu apakah melihat itu sebagai sebuah tantangan, atau kayak sebuah, apa ya, kayak sebagai sebuah cobaan mungkin, atau kayak, itu kayak kamu melihatnya sebagai apa? Jujur kayak sebagai tantangan sih, karena kayak aku sendiri tuh kayak ngambil jabatan dan kayak waktu mencalonkan tuh kayak aku tahu banget di angkatan kita kayak lebih banyak yang pinter, dan menurut aku kayak mereka yang bilang kayak oh mereka kayak pinter dan cocok jadi Kadif Olim gitu. Terus kayak pasti kan juga apa ya, memang ya akademiknya lebih bagus lah daripada aku juga pasti banyak kan. Jadi kayak aku merasa kayak bahwa wah aku harusnya apa ya, merasa kayak seneng lah dan kayak tersanjung gitu, kayak misalnya aku kepilih jadi proker ini berarti kan aku telah dipercayai, dan kayak aku nggak ngeliat itu sebagai beban sih, aku malah ngeliat kayak oh aku udah diamanai tanggung jawab ini, berarti aku harus membuktikan bahwa emang aku pantas dalam nggak mengecewakan kayak BPH yang memilih gitu. Jadi kayak emang aku kayak berusaha keras buat bertanggung jawab atas semua itu, meskipun kayak aku nggak punya experience yang banyak banget di Olimpiade, tapi kayak ya aku mau buat kayak belajar lebih banyak lagi. Oke. Sekarang kita pindah ke Sebi ya. Sebi, kamu diamanai sebagai apa di Medpin? Aku di Medpin sebagai bendahara 1. Sebagai bendahara 1. Oke. Jadi kayak agak drastis ya. Yang awalnya sebagai ketua dari program yang berkutik dengan videografi, tiba-tiba jadi bendahara. Itu gimana? Itu kan soalnya agak drastis banget itu. Itu kira-kira kayak gimana? Kamu menanggapi hal tersebut kayak gimana? Alasannya kenapa aku pengen jadi bendahara itu karena apa ya? Jujur aku cukup jenuh dengan berkutik di hal yang sama. Kayak so far di FK ini aku so far tuh kayak join PDD. Iya, kelihatan banget. Terus abis itu mungkin di Medpin aku sempet join Olim ya. Tapi kayak ini kayak breath of fresh air banget. Terus mungkin aku join di bendahara itu karena dulu aku sempet berkuliah di ITS kan. Aku dapat manajemen bisnis juga. Dan aku dapat 2 kali matkul akuntansi, jadi kayak jujur aku suka banget di akuntansi itu. Dan jadi kayak 2 kali dapat kuliah langsung? Enggak, maksudnya 2 semester. Oh 2 semester. Oke. Tak kira kayak 2 kali kuliah langsung jadi bendahara gitu. Ya itu sih, kayak aku suka, jujur aku enjoy banget akuntansi, kayak masukin data keuangan gitu. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Kayak apa ya, kamu melihat itu sebagai sebuah tantangan kah, atau kayak sebuah cobaan? Jujur aku ngeliat ini sebagai sebuah tantangan sih ya, karena emang aku sendiri yang maju juga, terus kebetulan juga alhamdulillah kepilih, jadi aku harus kayak pertanggungjawabin apa yang udah menjadi pilihan aku gitu. Ini membawa aku ke satu topik yang agak menarik ini ya. Kan kamu tadi sempat mention kalau kamu dulu pernah kuliah di ITS. Nah itu aku pernah dengar kalau di ITS itu banyak banget event yang bagus-bagus. Kayak ini loh ITS, habis ada TEDx ITS, apapun yang berkaitan dengan ITS itu rata-rata prokernya emang bagus dan orang-orangnya itu sangat-sangat terberdayakan di sana. Dan ini aku mau tanya, ini kan kamu transisi dari ITS ke FK. Nah, itu apakah kamu melihat ada perbedaan di antara kayak proker-prokernya di ITS dan juga yang ada di FK? Karena notabene kalau misalkan ngelihat dari sumber dayanya, itu kan pasti beda banget. Misalkan kita lihat dari PDD-nya, kan kamu tadi berkutik PDD di ITS gimana?
Kalau PDD di ITS itu mostly didominasi sama anak-anak mungkin arsi, terus misalnya di kafe, desin, gitu-gitu sih. Nah, kalau misalkan ngeliat di FK? Kalau di FK ya anak-anak FK. Iya, dan iya sih, ya masuk akal sih. Tapi kayak perbandingannya apakah sejauh itu? Dan kalau misalkan kamu ngelihat perbedaan dari proker yang ada di ITS dengan yang ada di FK, menurutmu perbedaan yang paling mencolok itu apa? Oke, kalau perbedaan proker yang paling mencolok menurutku, kalau misalkan di ITS itu kan, jadi di ITS itu ada proker institut ya, di ITS, statik kayak hitungannya selevel institut. Mungkin kalau misalkan di FK itu kan banyak kayak proker, tapi kayak ya skalanya tuh nggak sebesar institut gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan di FK itu anak-anaknya aku ngeliat kayak jujur jarang nggak sih ikut yang proker selevel. Bener. Kayak karena ya udah sibuk banget juga nggak sih? Iya benar. Acara-acara yang mungkin dari Ormawa kayak AMSA gitu. Terus perbedaan di apa? Perbedaan kayak di prokernya kayak secara struktural atau kayak secara, maksudnya kayak cara kerjanya mereka itu menurutmu ada perbedaan yang mencolok nggak? Jujur menurutku awal-awal aku sempet kayak kerasa gitu sih bedanya kayak bener-bener. Oke, nggak apa. Aku berpikir santai. Mungkin kayak dari kayak sumber daya manusianya, kayak mungkin kalau misalkan ITS itu kan mungkin kayak gara-gara sumber dayanya lebih banyak daripada orang yang di FK, dan juga gara-gara karena SDM di FK itu banyak yang lebih sibuk, itu apakah ada berpengaruh gitu ke kinerja mereka? Menurutku iya sih. Jadi kayak sebenarnya ada tantangannya masing-masing. Misalkan proker yang gede yang melibatkan banyak anak dari berbeda fakultas, itu kayak mungkin kalau misalkan mereka kayak sempet hilang gitu kan susah kan ya nyarinya. Terus kalau misalkan di FK mungkin ya kan masih se-FK, jadi kayak masih bisa dicari gitu. Aman. Kalau misalkan gitu, kan tadi kamu udah berpengalaman banget di ITS dan juga sempat mengikuti kegiatan di SMA juga, di Libels ada Leo, abis itu juga ada kamu juga sempat jadi itu nggak sih, jadi staff di Mabakap. Terus abis itu ada di TEDx ITS juga ya? Iya benar. Oke. Ini aku bakal coba pindah sedikit, geser ke Karin. Nah, aku tahu kamu berpengalaman sebagai ketua OSIS di SMA. Dan juga kamu juga nggak aktif di organisasi doang, tapi juga di kegiatan-kegiatan akademik kayak dancer, kayak ya banyak lainnya lah. Nah, itu kamu melihat ada culture shock nggak kayak selama kamu menjadi ketua OSIS di SMA dan juga selama kamu menjadi ketua proker di FK? Karena kalau misalkan di SMA, kalau di SMA aku ya mungkin kayak anak-anaknya tuh lebih aktif kayak berorganisasi dan juga ikut proker-proker. Nah, kalau dari kamu sendiri, kira-kira selama pengalaman kamu menjadi ketua OSIS di SMA dan juga ketua proker di FK, itu kira-kira apa sih yang menjadi faktor pembedanya? Kalau faktor pembedanya kan kebetulan aku SMA di swasta ya. Mungkin beda dengan SMA negeri gitu. Kalau misalnya kita di swasta itu justru peminat organisasinya tuh menurutku agak kurang gitu. Jadi hanya mungkin itu aja yang aktif gitu. Tapi mereka itu bakal lebih suka sebagai talent. Jadi kayak apa ya, program one shot yang dia memang kayak dibutuhin di situ doang, jadi nggak yang kepanitiaan yang berkelanjutan gitu. Nah, kalau misalnya aku di FK justru aku lebih senang bekerja di sini kalau misalnya di proker karena jujur anak-anak yang selama ini ya sejauh ini aku alami itu mereka tuh pada aktif dan juga mungkin udah berpengalaman dari SMA-nya, jadi kayak memang bertanggung jawab dan bisa bekerja secara bagus gitu untuk di prokernya. Dan juga apa ya, kalau misalnya di FK ini mungkin perbedaannya yang mungkin menjadi lebih berat itu karena akademiknya sih. Di SMA kan ya udah kayak kita semua kayak satu kelas sama gitu kayak. Ya, dan materinya juga lebih mudah gitu ya dibanding kuliah. Kalau misalnya di kuliah ini kan lebih berat dan juga ujiannya itu kan sering-sering. Jadi itu kayak yang sering dijadikan alasan untuk mereka ngilang dan juga mereka kayak lebih terbebani. Dan kayak kemarin tuh kebetulan kayak yang habis UTB Histo tuh kan langsung ada UTB 2 dan itu kayak berkaitan dengan proker bondingnya gitu. Jadi kayak itu yang lumayan berat. Jadi karena kayak harus nge-handle lebih ekstra lagi, karena ya emang nggak bisa nyalain kalau misalnya mereka ngilang karena akademik tuh kita nggak bisa yang kayak ya kamu jangan ngilang, kamu udah tanggung jawab kan. Setiap orang pasti beda-beda gitu kan. Jadi kayak mungkin misalnya aku lebih
bisa ngehandle itu, aku kayak ngehandle lebih ekstra aja sih gitu. Ya Oke. itu aja sih perbedaannya kayak akademiknya. Tapi untuk lain-lainnya menurut aku lebih suka bekerja dengan anak-anak di kuliah ini karena lebih enak gitu diajak kerja sama ya, karena banyak pengalaman mereka dari SMA gitu. Oke, tapi kamu kayak ngerasa ada tekanan gitu nggak? Kayak, kan kamu tadi bilang kalau anak-anak di CO terutama, ya salah satu divisi yang dengan anggota terbanyak di UNER juga, dan beberapa di antara mereka itu emang udah punya pengalaman dari SMA bahkan. Nah itu kamu ada ngerasa kayak tekanan nggak bekerja dengan mereka? Apalagi kamu yang sebagai ketua dari mereka gitu, itu kamu ada merasa tekanan nggak? Kalau merasa tekanan sih pernah ya, jadi kayak misalnya aku kayak punya pandangan atau pendapat yang berbeda dengan mereka tuh kayak nggak setuju gitu dengan yang disepakati, terus kayak misalnya ada argumen gitu tuh ya sebenarnya kalau misalnya aku sih kemarin waktu proker itu kayak ada gitu, ada banget gitunya, tapi kayak aku nanganinya kayak dengan sabar sih, kayak misalnya kayak ya udah kayak diikutin aja mereka maunya apa, terus kalau misalnya emang kalau misalnya bisa dikolaborasikan idenya ya dikolaborasikan, kalau misalnya emang nggak bisa ya kayak baik-baik gitu nolaknya. Dan aku tahu mereka semua tuh kan lebih banyak pengalamannya nih, misalnya di SMA lagi, kayak di SMA lagi kan banyak banget tuh acara kegiatan dan mereka ngehandle besar, sedangkan aku kayak baru yang terjun yang kayak, dan mereka kan juga lebih banyak kenalannya gitu ya di SK ini gitu, dan aku yang lebih baru banget terjun itu kadang-kadang merasa kayak pressure gitu, kayak kayaknya mereka lebih tahu sih, lebih tahu dengan ini, tapi kayak ya puji Tuhannya mereka tuh kayak menghargai juga, jadi kayak aku juga menghargai mereka, mereka juga menghargai aku, jadi ya aku merasa kan enak dan enjoy aja gitu. Oke, tadi kan udah Karin dan Sebi nih, kayak udah memiliki pengalaman di SMA-nya, lalu juga Sebi juga ada pengalaman di ITS. Nah, sekarang aku mau pindah ke Nathan nih, karena aku tahu Nathan itu waktu SMA itu bukan orang yang terlalu organisatoris banget. Dan aku kayak notice banget kamu baru mulai muncul itu ketika di kuliah. Nah, itu kira-kira yang menjadi motivasimu untuk berkembang di FK dan juga untuk ya mulai aktif di FK itu kira-kira apa? Ya, jadi kayak sedikit backstory aja, ini kan pas SMA, aku kan dari Bali, dan di Bali itu cukup berat sih program di SMA maupun di kuliah itu kan. Nah, pas aku SMA, kebetulan sebenarnya kakak-kakaknya bilang wajib ikut organisasi di SMA, cuman aku ignore itu dan beneran nggak cuman fokus di kelas akademik, secara akademik aja kan. Nah, tapi pas kayak akhir-akhir SMA, kayak kelas 12 gitu, aku kayak ngeliat teman-temanku pada sibuk ngurus ini, ngurus itu, pada keluar kelas, pada minta izin, itu aku sedikit FOMO sih pas itu ya. Dan aku mulai mungkin pendam dikit ya rasa nyesel karena nggak ikut atau nggak daftar organisasi sama sekali saat itu. Makanya pas lulus SMA ada satu ide muncul di kepala gue, which is daftar organisasi atau lebih aktif pas kuliah. Nah, cuman seiring jalannya waktu dan sering banyak mungkin proker yang udah aku daftar sejak masuk kuliah, mungkin alasan baru sudah muncul ya. Karena belakangan ini aku juga belakangan ini aku suka banget mencoba hal-hal yang baru di kuliah, kayak daftar mungkin kayak bendahara kan, itu kayak satu lapangan yang nggak pernah aku sentuh sama sekali. Administrasi juga nggak pernah aku sentuh sama sekali. Dan aku juga ikut UKM di Erlangga, UKM Hindu, dan itu juga handle cukup banyak kegiatan yang menurutku kayak sangat membantu dalam meningkatkan mungkin kinerjaku, soft skillku, hard skillku. Dan situ aku mulai lama-lama aku punya hobi untuk mungkin menambah skill setku biar makin luas, dan makin ke depannya kayak aku bisa kalau dikasih masalah bentuk apapun itu aku kayak punya gambaran harus ngapain. Mungkin belakangan ini kayak gitu alasanku. Jadi aku notice kamu di awal-awal kan dulu sempat pernah daftar buat KWK acara di Dopamin, dan itu kita jadi wakil acara. Lalu sekarang jadi PO di Intercept. Nah, ini kira-kira planmu ke depan ini apa? Kayak apakah menjadi repre atau maju ke nasional atau gimana nih? Kira-kira kamu udah ada kayak terjabarkan kayak plan-plan yang seperti itu nggak? Mungkin planning ke depanku ini cukup topik yang berat ya, karena pasti banyak yang udah nanya tentang ini. Kayaknya karena belakangan ini juga sering muncul idenya dan sering muncul topiknya, aku kepikiran juga untuk lanjutin kandidating buat IBM saya. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget.
Tapi kamu kira-kira optimis nggak nih dengan kandidating kamu? Enggak. Oke. Kebetulan. Kenapa kok gitu? Karena ya kan emang karena aku nggak kurang experience kayak kandidating atau apapun semacam itu. Kayak bahkan sejak aku jadi PO ini kan experience-ku minim banget. Jadi setiap orang mungkin ngasih ide atau ngasih mungkin kayak berpendapat, aku selalu dengerin karena kayak pasti dalam pikiran gue dia tahu lebih banyak, dia pasti lebih tahu lebih banyak. Makanya pas muncul untuk jadi kandidat menjadi IB ini dan aku lihat lawanku ini mungkin lawan atau kayak yang juga majuin diri jadi IB, aku mikir kayak ini yakinkah aku cocok untuk maju, cocok untuk jadi IB ini. Aku yang ini organisasi pertama aku, ini udah kebetulan baru belakangan ini aku mulai berubah, jadi kayak kadang-kadang aku mikir kayak mungkin aku perlu lebih banyak waktu untuk yakinin diri atau mungkin lebih yakin lebih cocok jadi IB. Cuman kalau aku juga mikir kalau aku diem kayak gini doang atau kayak nggak nyoba hal baru atau nggak lawan tantangan yang muncul depanku nih, aku mikir kayak nggak bakal berubah lagi atau ya makanya aku maju diri. Tapi fix ini? Fix? Iya, fix. Oke. Ya. Udah sowan ke siapa aja? Aduh. Oh, iya. Belum ya? Oke kalau gitu. Oke, jadi kalian bertiga sudah menjalani program kalian sebagai project officer. Tadi ada intercept, lalu juga ada bonding, lalu juga ada PNP on action. Nah, ini kan kedepannya kalian juga menghadapi berbagai kesibukan yang lainnya. Tadi buat Nathan tadi kan kandidating. Habis itu buat Karin ada Olim dan juga kamu kandidating juga? Pengennya sih. Pengennya gitu. Oke. Kamu nggak kandidating juga? Waduh. Enggak. Oke. Ini kayak kandidating semua ini kayaknya. Oke, jadi kayak kalian selama semisal kalian diamanahi dengan jabatan yang lebih tinggi daripada seorang project officer, itu bagaimana kalian bakal menanggapi hal itu? Gitu kira-kira. Mungkin dari Sebi dulu nih. Ini kan udah kerja di Medspin. Ini kira-kira kayak kamu dengan amanah yang lebih tinggi dan kemungkinan bakal lebih tinggi lagi ke depannya, karena kan kita nggak tahu kita ke depan nanti bakal jadi apa gitu. Nah itu kira-kira kamu menghadapi hal itu kayak apa ya? Kamu melihat hal itu seperti apa, kayak sebagai contohnya kayak gimana? Oke, mungkin kalau dari aku melihat itu as my opportunity to grow. Oke. Gitu. Dan aku gunain pengalaman-pengalamanku yang lalu-lalu kayak jadi PO ini, terus yang sebelum-sebelumnya udah pernah, itu kayak jadi evaluasi dan evaluasi sih basically. Oke. Biar aku tuh kalau misalkan diamanahi jabatan yang lebih tinggi lagi, itu aku kayak bisa lebih baik daripada yang udah kemarin-kemarin gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Mungkin itu sih. Itu ya. Iya. Oke. Kalau dari Karin gimana? Ya kalau misalnya kayak depannya diamanahi jabatan lagi sih yang lebih tinggi gitu, sama-sama kayak sih aku mungkin menjadikan pengalamanku sama jadi PO, lalu menjadi kadif, walaupun anggota itu sebagai kayak sebagai kayak fondasi atau basicku untuk kalau misalnya kedepannya emang aku kayak kepingin jadi lebih jabatan lagi, tinggi lagi, itu aku bakal lebih baik gitu. Terus kayak kalau misalnya dengan menjalani proker saat ini, aku kan juga jadi lebih tahu nih kayak tipe-tipe orang yang bakal kedepannya tuh bakal aku kerja sama dengan mereka gitu. Jadi kayak dengan begitu aku jadi lebih tahu nih kalau misalnya aku menjabat jadi lebih tinggi lagi, aku tahu nih mereka karakternya seperti apa dan cara menanganinya seperti apa, dan aku tahu kayak potensi dan bakat mereka di mana. Jadi kayak ya supaya kan kalau misalnya emang terpilih gitu kayak bakal lebih tahu lah istilahnya tentang seluk-beluknya gitu, dan juga lebih bisa bekerjasama dengan baik gitu, dan aku juga lebih bisa berkembang dengan baik dan juga memimpin dengan lebih baik lagi gitu. Oke. Ya, jawabanku juga pasti mirip ya, karena pasti ya, semua yang kita lalui sekarang kan emang manusia gitu ya, kita menggunakan semua yang kita lalui, semua pengalaman kita itu sebagai fondasi untuk terus maju. Dan aku juga penasaran kayak seberapa tinggi aku bisa reach, kan ada pepatah reach for the skies, kayak apapun jabatan atau posisi yang aku dapatkan ke depannya, pasti aku bakal ingat pengalaman-pengalaman belakanganku, kayak pas aku jadi kayak sekarang PO Intercept, kayak belum. Waduh. Ya, kayak apa yang aku pelajari dari pengalaman itu, dan aku pasti bakal terus pakai itu sebagai
mungkin acuan ya atau gambaran untuk selalu berkembang ke depannya. Oke, kita sampai udah hampir di penghujung dari podcast kita hari ini. Ini aku mau minta ke kalian sebuah closing statement tentang apa aja yang udah kalian dapatkan dari acara kalian dan juga apa yang kalian itu harapkan dari peserta yang mengikuti acara kalian itu dapetin, gitu. Ini agak berat ya pertanyaannya ya. Oke, ini siapa dulu nih yang mau nih? Udah. Shelby ya, oke. Yang pasti aku berharap kalau misalkan acara yang udah aku adain ini udah diselenggarain sama teman-teman juga buat bisa memberikan dampak buat peserta-peserta yang udah ikut. Bisa ilmu yang didapatkan itu kayak bisa diaplikasikan in real life gitu. Kayak ya bermanfaat lah intinya. Terus mungkin apa key takeaways from the events. Mungkin gimana pertanyaan tadi? Sorry. Ya, apa yang kamu dapetin dari sama kamu jadi project officer dan pesan buat yang udah aku dapetin mungkin ya yang pasti pengalaman, terus kayak pembelajaran tentang kayak gimana caranya kalau misalkan jadi PO itu kayak komunikasinya harus bener-bener sebagus itu ya. Gak mungkin dong PO tiba-tiba ngilang gitu. Terus pesanku buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk take chances, kataku kayak ya take those chances kalau misalkan ada opportunity yang arises. Ya kalau misalkan ada kesempatan buat kamu untuk maju, itu kamu ambil aja kesempatannya. Dan kalau misalkan kamu merasa kamu belum pantas buat memegang jabatan itu, kamu kayak you still have an opportunity untuk grow as you go gitu. Jadi ya menurutku itu sih buat teman-teman. Kalau misalnya harapan aku dari teman-teman yang udah ngikutin bonding ya kebetulan. Apa ya harapannya? Semoga ada yang cinlok. Semoga kayak kita semakin lebih akrab dengan teman seangkatan, dengan kakak tingkat, nanti juga kedepannya dengan mungkin ada tingkat ya habis ini. Terus juga kalau misalnya aku dapetin ya sama kayak Shelby pengalaman dan juga kayak aku lebih kenal akrab dengan kakak tingkat dan teman seangkatan, itu yang seru banget sih menurut aku. Terus habis itu kalau misalnya pesan untuk teman-teman juga yang kayak belum berani juga kayak mengambil kesempatan gitu, kayak sama aja sih, ambil aja guys. Kalian tuh kalau misalnya mikir nggak pantas, kayaknya nggak bakal ada. Aku juga sampai sekarang kayak selalu mikir kayak aku pantas nggak ya. Tapi kalau misalnya emang nggak diambil, ya kita nggak bakal tahu gitu kita pantas atau bisa atau nggak melaluinya gitu. Lanjut. Kalau pesan dari mungkin apa yang aku dapetin sebagai PO Intercept ini, yang pastinya kayak sedikit esensi leadership gitu ya. Pasti karena sebagai PO pertamaku, kayak aku belajar untuk how to lead my army, teman-temanku, dan pastinya aku juga belajar cara untuk bertanggung jawab atas semua yang aku lakuin sebagai PO, dan juga aku juga belajar untuk mempercayai teman-temanku sama job desk aku berikan ke mereka. Aku percaya pada mereka kalau mereka bisa melakukan do their best that they can. Dan yang pastinya aku harap teman-temanku yang sudah mendaftar sebagai panitia Intercept, yang pastinya untuk ya seperti Karin dan Askal, pastinya semoga kalian yang pertama mendapat pengalaman yang bagus dari proker ini. Semoga kalian bisa terus ke depannya juga untuk daftar proker-proker yang mungkin lebih unik, yang mendapatkan pengalaman baru yang pastinya nggak selalu tentang medis doang, dan semoga dan juga emang nggak ada salahnya untuk untuk mencoba hal yang baru, karena kita nggak bisa bilang sesuatu itu nggak cocok kalau kita nggak pernah nyoba. Ini kita sudah mendapatkan kata-kata dari sesepuh-sesepuh yang sudah berpengalaman banget pastinya. Jadi mungkin untuk episode kali ini kita tutup sampai situ dulu. Sebenarnya sebelum kita menutup, kita berdoa dulu saya kepercayaan masing-masing. Karena kayak biar kayak rapat-rapat. Enggak saya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang ada di rumah dan juga yang menonton di sosial media. Terima kasih banyak sudah menonton dan juga sudah mendengarkan Ngobrol bareng Amsa Bang episode 2. Sekian, terima kasih banyak kepada Nathan, Karin, dan juga Shelby sudah menyempatkan waktunya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.